Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membawa satu kasus yang cukup menarik bagi kita untuk dibahas, di mana orang tua sering mengeluhkan bayinya yang baru lahir itu belum mengalami BAB. Padahal udah lebih dari 2 hari belum ada BAB. Nah, jadi ini berkaitan dengan suatu kasus yang cukup menarik, yaitu adalah Hirschsprung disease. Mana Hirschsprung disease merupakan suatu penyakit pada pergerakan usus, di mana aktivitas di mana baru kita ketahui setelah bayinya itu lahir, dan ini tidak tampak selama bayi itu dalam kandungan. Dan ini terjadi karena adanya sphincter, kalau misalnya selama kandungan bayi itu belum ada BAB, itu karena sphincter pada ususnya itu terlalu kuat sehingga bayinya belum BAB. Namun kalau misalnya bayi sudah lahir, maka akan mengalami BAB seperti manusia normal. Nah, kita ketahui bahwa Hirschsprung disease ini merupakan suatu penyakit pada pergerakan ususnya, dan ini kejadiannya cukup sering ditemukan di masyarakat, di mana kejadiannya 1:5.000 kelahiran. Dan Hirschsprung disease ini merupakan suatu penyakit bawaan ya, jadi bukan suatu penyakit keturunan. Jadi orang tua jangan perlu khawatir kalau misalnya anaknya sebelumnya mengalami Hirschsprung disease, maka selanjutnya akan mengalami Hirschsprung disease lagi, itu tidak terjadi. Jadi karena ini merupakan suatu penyakit bawaan, di mana terjadinya gangguan pada proses pembentukan pada ususnya selama proses tes di dalam kandungan, dan ini terjadi pada 3 bulan pertama. Maka kita tidak perlu khawatir kalau misalnya anak selanjutnya akan mengalami Hirschsprung disease juga. Nah, jadi Hirschsprung disease ini terjadi gangguan pada usus pada bagian distalnya, mana pada usus bagian distalnya itu tidak terdapat pesarafan yang dapat menyebabkan terjadinya peristaltik. Peristaltik itu seperti jonjotan pada usus, di mana yang seharusnya adanya jonjotan usus akan terjadi proses pengeluaran feses atau kotoran sehingga bisa dikeluarkan sampai ke anus. Namun pada Hirschsprung disease ini terdapat saraf yang tidak ada, sehingga karena saraf tidak ada maka tidak terjadi peristaltik, sehingga kotoran akan bergerak namun akan berhenti pada yang terdapat sarafan. Dan di sini sehingga kotoran itu akan mengalami obstruksi atau terjadi stagnansi, sehingga akan terbendung di bagian usus yang mengalami Hirschsprung disease ataupun yang tidak ada pesarafan, sehingga kotoran yang terus diproduksi terus-menerus akan mengalami akumulasi sehingga akan terjadi pembesaran pada usus. Makanya pada Hirschsprung disease ini kita kenal dengan istilah aganglionic megacolon, di mana usus yang besar namun tidak terdapat pesarapan di sini. Nah, sarapan yang seharusnya ada itu adalah plexus Meissner dan Auerbach, di mana plexus ini atau saraf ini yang dapat menyebabkan terjadinya jonjotan usus. Namun karena ini tidak ada, maka akan terjadilah stagnansi tersebut, sehingga akan terjadi obstruksi. Dan dengan adanya kelainan ini, maka dapat ditemukan beberapa klinis yang bisa kita temukan, seperti kita kenal dengan triasnya adalah keterlambatan pengeluaran mekonium, distensi abdomen, dan juga muntah berwarna hijau. Jadi normalnya bayi itu BAB. Normalnya BAB itu maksimal dalam 48 jam itu sudah BAB. Namun karena adanya gangguan atau mengalami Hirschsprung disease, sehingga terjadi keterlambatan BAB. Jadi lebih dari 48 jam dia belum mengalami BAB, maka dicurigai terjadi Hirschsprung disease, dengan syarat anusnya itu paten, sehingga kita periksa bahwa anusnya itu ada, namun dia tidak BAB. Kemudian kita bisa temukan adanya distensi abdomen. Distensi abdomen ini terjadi akibat terjadi obstruksi, sehingga ususnya itu sehingga kotoran akan terbendung dan menyebabkan usus mengalami pembengkakan. Kalau muntah berwarna hijau ini terjadi karena adanya ascending. Jadi pergerakan ascending karena akibat adanya obstruksi, sehingga tubuh merespon untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dengan cara memuntahkannya. Apabila kita menemukan Hirschsprung disease, maka segera dirujuk. Jadi segera dirujuk untuk ditata laksana. Jadi dokter bedahnya akan melakukan pemeriksaan, akan dilakukan pemeriksaan biopsi pada pasien, lakukan pemeriksaan biopsi untuk mengetahui bagian usus mana atau sudah sejauh mana ususnya itu yang tidak memiliki ganglion. Maka dan ini diperlukan untuk tindakan pada pembedahannya. Jadi kita akan melakukan pembedahan pada bayi tersebut, di mana pembedahannya tergantung dari bagian usus mana yang aganglion, sehingga ada 2 jenis operasi tergantung dari panjangnya. Itu ada long segment dan short segment. Kalau long segment berarti banyak bagian usus yang tidak memiliki ganglion, sehingga operasi yang kita lakukan itu
akan dilakukan 3 kali operasi, di mana kita akan membentuk suatu kolostomi. Kolostomi ini membuat suatu anus baru dan untuk pengeluaran dari kotorannya. Kemudian udah 3 bulan dilakukan operasi kedua. Operasi kedua itu dengan melakukan seperti tindakan pada di gambar ini. Jadi akan dilakukan pemotongan pada usus yang tidak memiliki ganglion tersebut atau tidak memiliki saraf tersebut, dan yang memiliki saraf akan disambungkan ke bagian dari yang usus yang tidak memiliki ganglion. Maka ini tindakan operasi yang dilakukan pada operasi kedua, dan 3 bulan lagi akan dilakukan operasi selanjutnya, yaitu melakukan penutupan pada kolostomi, sehingga membutuhkan 3 kali operasi apabila itu yang long segment ataupun banyak bagian usus yang kena. Kalau misalnya dia short segment, berarti kan pendek, segmen yang memiliki agang dia itu pendek, sehingga operasi yang dilakukan itu cukup sekali, di mana kita melakukan tindakan pada gambar ini secara langsung, tidak perlu membentukkan kolostomi. Masalah yang kita temukan di masyarakat, di mana orang tua itu sering gagal merawat pada kolostominya, sehingga adanya stoma tersebut akan mengalami mudah lecet dan mudah infeksi, sehingga akan memperburuk dari kondisi bayi. Jadi itu saja materi yang bisa saya bawakan tentang histimosis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.